Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini Ahad tanggal 12 Januari 2025 kita sudah sampai di rumah fashion designer yang cukup dan sangat terkenal Sumatera Barat, Ibu Emi Alin. Ini tempat beliau yang baru. Berapa tahun lalu kita berkunjung masih tempat lama Bu ya. Ini sudah tempat dia sendiri dan tempatnya luar biasa besar. Dan rumah ini ternyata udah pernah dikunjung oleh Menteri ini. Nih nanti kita tanya kiat-kiatnya bagaimana Ibu Emi Alin ini mengelola usaha di bidang fashion sehingga cukup terkenal baik di Sumatera Barat maupun nasional ya. Juga internasional Bu ya. Ya. Jadi kami dari Muslimah Solo juga beberapa kali belajar ke sini bagaimana kiat-kiat dari Bu Emi Alin ini mengelola usahanya bisa maju, bisa berkembang sampai dikunjung oleh Menteri. Jadi kami alhamdulillah Bu Emi, informasi aja dari kami sebagai bajunya dua. Yang pertama sebagai lembaga pendidikan non formal, lembaga kursus. Kami banyak melaksanakan kursus-kursus. Kemudian kami juga sebagai industri. Untuk sebagai lembaga kursus kami sudah kerjasama dengan 32 SMK, Sumbar 20, Riau 5, Jambi 6. Kerjasama dengan 5 perguruan tinggi, UNP, Isi Perang Panjang, UMI, Universitas dan Sekolah Tinggi Al-Hakim. Dan juga kita sudah kerjasama dengan ketiga kementerian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kemenaker, Kementerian Pendidikan. Dan juga termasuk sekarang Kementerian Pembangunan Desa. Kita alhamdulillah sudah melatih lebih dari 5.000 orang dan sudah banyak yang bekerja atau wirausaha. Insya Allah Muslimah Group Solo sama dengan Bu Emi banyak berbuat untuk masyarakat sehingga kita juga berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan SDM masyarakat. Ada satu yang kami yang coba nih Bu Emi belajar itu kami Muslimah Group Solo sudah tampil sebagai lembaga kursus industri berbasis pesantren. Jadi anak-anak PKR di tempat kami absen, sholat wajib, ibadah tambahnya, duha, sholat sunat fajar, mengaji tiap hari, baca Quran. Jadi kami sudah masuk ke dunia dan akhirat. Nah, kira berkembang Bu Emi, tapi kami tetap banyak belajar. Cuma saya sekali sama Bu Emi. Insyaallah kami sama Ibu nih semua hati coba terus belajar. Alhamdulillah anak kita Bu fashion juga fashion designer, Ibu Ferdinand Ziva, dia tetap di Bandung. Kemarin dia sempat fashion show di Turki. Tapi mesti belajar lah namanya Bu. Untuk itu kita minta nih sedikit ini dari Bu Emi Alin, bagaimana kiat-kiat beliau untuk bisa sukses. Mungkin kita juga kolaborasi Bu, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dari Muslimah Grup Solo. Grup Solo. Jadi sudah berkunjung udah yang kedua ya Pak. Yang kedua Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya pengalaman yang paling penting itu saya lakukan itu berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Kemudian kita tidak mungkin akan besar sendiri. Iya, betul Bu. Nah, dengan seperti yang seperti Bapak bilangnya tempatnya udah besar, bagus, ini sebenarnya udah kolaborasi juga Pak. Iya Bu. Kolaborasi yang mendesain adalah orang-orang kenalan kita, itu pun dibayar, dia nggak mau dibayar. Nah, itu kan sesuatu banget gitu kan. Iya. Kemudian pokoknya intinya kerjasama yang yang banyak yang membantu dari itu. Nah, itu terpulang semuanya itu dari perbuatan kita sebenarnya. Iya Bu. Kalau kita sering kalau anak-anak misalnya belajar, kalau fokus, rajin dan tidak hitung-hitungan ya kalau bahasa kita hitung-hitungan tenaga gitu kan. Kalau kita Banyak belajar dulu Bu ya. hitung-hitungan tenaga nanti hasilnya juga hitung-hitungan. Iya. Datangnya ke kita juga hitung-hitungan. Tapi kalau saya ingat kali waktu dulu saya enggak punya ilmu di bidang ini Pak. Iya. Nah saya tamatan kalau SMK-nya tamatan akuntansi, tamatan kuliah UEP-nya jurusan administrasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan fashionnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena jiwa saya mungkin ada untuk fashion. Saya di mana ya dapatnya? Saya jadi menjahit apa segala macam di mana saya dapatkan. Kemudian saya aurakan terus dan saya pikirkan
pikirkan terus, saya ingin terus. Tapi saya kata-kata saya yang apapun yang saya ya pikirkan waktu itu terjadi hari ini. Iya, gitu. Bu, dikabulkan oleh Tapi Allah. saya nggak tahu Itu kok juga bisa. doa, Bu, Alhamdulillah, kan? kalau dipikirkan dengan logika mungkin tidak Nggak mesin. mungkin, Nggak ya, mungkin. Bu. Tapi Allah punya cara. Nah, Mm-mm. itu salah satunya. Nah, tidak kita misalnya di kayak Solo, nggak mungkin lah saya bisa desainer show kayak Turki, show kayak apa. Kalau kita berpikir seperti itu memang Iya, tidak iya, terjadi iya, gitu. iya, iya. Tapi pikirkan sesuatu yang menjadikan kita berdaya guna. Iya, Nah, yang bisa menjadikan kita tuh sukses ke depannya. Iya, Bu, iya. Tentu dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Iya, benar, Bu. Nah itu, saya sampai hari ini alhamdulillah itu yang saya lakukan. Iya, benar, Bu. Setiap apapun yang saya kerjakan, saya fokus. Fokus, Bu, ya. Dan saya Fokus, rajin. sungguh-sungguh, Bu, Saya ya. tipe orang tidak hitung-hitungan. Iya, betul-betul. Nah, Tidak jadi, ada, dicatat tidak hitung-hitungan, Bu. iya, betul. Bahkan saya dulu bekerja orang tuh kan ibaratnya dapat uang banyak tuh. Iya, Bu. Saya nggak mau dibayar saya. Ilmu yang penting, Bu, Artinya ya. saya udah dapat lingkungan dia. Oh ternyata kayak gitu. Oh melayani pelanggan kayak gitu. Iya. Oh kayak gitu segala macamnya. Itu belajar saya. Iya, benar, Bu. Nah begitu juga anak-anak magang ini saya suruh mereka, kalian jangan semuanya yang kalian ingin dapatkan 6 bulan, apalagi 5 bulan, apalagi 4 bulan. Kalian ingin mendapatkan semua, tidak Iya, mungkin. iya. Saya aja setahun itu sampai nangis. Gitu. Jadi intinya seperti apa, satu aja yang kita dapatkan tapi kita fokus. Iya. Kita fokus, lalu kita bisa melakukannya. Iya. Seperti itu. Lalu nanti berikutnya kita kan di dalam mindset kita, dalam pikiran kita itu kan kita udah tahu semua. Iya. Bagaimana yang namanya menggunting, membuat pola, Iya. menyusun, payet segala macam. Itu kan kita lakukan setiap langkah demi langkah. Iya, benar. Jadi ibaratnya kita melangkah mau ke pasar raya, langkah pertama itu nggak mungkin sampai di langkah Iya, turun benar. dulu, gitu kan. Jadi langkah pertama itu ayo fokus. Nanti lihat kiri kanan, ada mobil nggak? Nanti ketabrak, ada mobil nggak? Gitu kan? Iya, iya. Jadi seperti itu. Dan saya belajar seperti itu, Pak. Iya, betul. Termasuk saya sekarang kan lagi hobi olahraga nih sekarang. Iya. Udah umur udah hampir 50 tahun nih Maret ini gitu kan. Tapi saya hobi. Saya enggak pandai sama sekali, Pak. Iya, Bu. Tapi saya fokus Iya. dan rajin, dan itu terjadinya hasilnya ada gitu loh. Iya, benar-benar. Dan teman saya bilang gini, ini anak bayi yang langsung berlari, tidak merangkak. Langsung apa-apa pandai, gitu. iya. Karena apa tadi? Kenapa dibilangnya karena anak bayi yang langsung berlari? Fokus. Karena fokus dan rajin, gitu. Tidak membuang-buang waktu di saat kita berada di situ. Iya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Begitu juga anak-anak magang. Anak-anak magang kesempatannya banyak. Iya, benar. PR tidak ada, apa tidak ada segala macam. Nah, kenapa? Apa yang masalahnya? Karena dia banyak santai, banyak apa? Main HP. Main HP, Nah, ya. itu rugi. Gitu. Nah, jadi sekarang kesempatannya adalah gunakan waktu sebaik mungkin, dan apa yang terjadi pada kita saat ini, apa yang sudah ada sama kita saat ini, tidak akan mungkin terulang lagi. Iya, benar-benar. Kesempatan sekali, Bu, ya. Satu kali. Sebagai anak SMK ya, diperhatikan itu ya. Tidak mungkin. Ada kita berada di situ, makanya kita fokus. Kita intinya fokus, rajin, dan apa lagi ya? Iya. Itu saya. Konten kreator. Mungkin karena saya mungkin Itu konten kreator ilmunya ini. tidak banyak di bidang itu, makanya saya pengen seperti orang. Iya, benar. Nah, jadi itu. Tapi sudah berhasil, Bu, ya. Kuncinya itu. Sudah berhasil, sudah sukses. Amin, amin. Nah, tapi masih banyak hal yang perlu saya Iya. kejar. Banyak lagi yang saya Iya, kejar. benar. Itu kan. Jadi kita sudah dengar tadi bagaimana Ibu dan anak teman, anak Bapak ya dari SMK dan lain, perhatikan tadi ya. Bapak catat dalam kepala itu. Fokus sungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan, itu dicatat. Saya catat dalam kepala, Bu. Itu ingat terus, Bu. Jadi saya belajar sini nggak main-main juga, Bu. Itu sungguh-sungguh saya. Sungguh-sungguh. Nah, jadi sama Ibu Emilia, dia UNP akuntansi, Bu ya. UMP-nya administrasi pendidikan. Administrasi sama Bapak. Saya lebih SM lagi. Saya sarjana peternakan, Bu. Pensiunnya di Dinas Pertanian. Sapi harusnya apa nih? Karena itu juga peternakan. Ibu kan? sarjana kimia, guru kimia. Kami juga enggak UNP sama sekolah sama kuliah sama SMA Bu Yuna, Ibu Rektor ya. Iya, ya. Jadi itu pelajaran juga bagi yang lain, Bu. Jadi yang membuat sukses itu bukan dari latar belakang pendidikannya. Kalau bahasa kami di SMK namanya soft skill.
hard skill Bu. Soft skill itu bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi, mungkin bagaimana memasarkan segala macam, gitu kan. Ini barangkali pelajaran untuk yang muda ya. Saya baru 65 tahun Bu. Iya Pak. Ya, tapi Biasa, semangatnya Bu. semangatnya. Saya walaupun ilmu saya kecil sedikit Bu, tapi semangat untuk belajar Bu. Sama saya. Semangat belajar saya yang tinggi. Ternyata ini rahasianya, semangat belajar nih. Kami punya moto Bu, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja keras, kerja tuntas. Dalam berprestasi kalau tidak dapat juara 3, juara 2, minimal juara 1. Nah, minimal itu. Dalam kehidupan sukses di dunia, selamat di akhirat. Amin. Jadi alhamdulillah Bu, kami juga tidak dulu membayangkan kami pernah meraih juara 2 nasional. Juara 1 Bu. Iya. 2 kali juara 1 nasional 2008 2012. Ibu dapat riot ke Beijing nih dulu ya. Enggak kebayang Bu. Iya. Kita mengalahkan DKI Bu. Sulawesi Utara mana bisa orang Solo mengalahkan DKI, tapi Allah tuh Ya. dikasih Bu. Ini kan inilah Bu, karena kita sungguh-sungguh juga Bu. Ini kita kasih sama anak-anak nih. Seperti yang tadi saya catat Bu, Ibu tidak ada hitung-hitungan, kerjanya fokus. Dari bayi langsung bisa lari. Ya, anak perhatikan itu. Iya kayak gitu. Saya dia termasuk orang disiplin Bu, agak tegas, agak keras Bu sama anak-anak ini. Iya. Tapi tujuannya lain, bukan bagaimana mereka juga sukses nantinya. Karena kita juga mencetak wirausaha, udah ratusan Bu yang buka usaha, bukan di Sumbar aja, sampai ke Kalimantan Bu. Jadi kami sama Ibu banyak terinspirasi dari dulu kami pernah kesini, dapat ilmu, tambah lagi ilmu, nanti kami datang juga. Tapi Iya. ini Ibu Apa yang bertambah lagi? tapi Ibu belum ada yang Solo. Oh Jadi iya, nanti kami mudah-mudahan tunggu nanti di Solo. suatu saat nanti kami ke sana. Biar nanti enggak sampai 3-0 Bu. Itu barangkali bincang-bincang kita dengan Ibu Emerlin, orangnya luar biasa, ramah, lembut di luar, lembut di dalam. Amin. Nih, Yang terima penting kasih. tidak hitung-hitungan. Terima kasih banyak Bu. Ternyata beliau banyak membantu orang. Kalau kita banyak membantu orang, Allah akan bantu kita. Pelajaran Tuh. satu pelajaran Iya. waktu COVID. Ah. Waktu COVID itu mungkin kisah sedikit ringkas saja. Iya. Waktu itu saya punya karyawan. Ah. Apa yang mau dijahit baju waktu COVID? Iya. Ada orang yang mau pesta. Datang telepon. Iya. Ini bisa bantuin bikin baju hazmat nggak? Ini untuk persiapan, takutnya kita nggak ada persiapan, Iya. nggak ada cadangan. Dah kita mikir orang berhentiin karyawan semua. Iya, iya. Kita nggak mau berhentiin karyawan gitu. Apa yang mau dijahit gitu kan? Dengar suami saya Pak. Ya. Ya udah terima aja, nggak usah pikirin uang. Nah, waktu itu Iya, gitu Bu. kan. Jadi yang penting karyawan kita bekerja. Iya, iya. Terima. Viral Bu, masuk TV, SCTV, RCTI, semuanya masuk. Menyorot Emerlin. Orang cuman bikin masker aja, saya udah bikin baju hazmat. Iya, iya. Jadi rumus pertamanya adalah pertama niat tadi itu. Kalau kita pada ada bukan bayi, pada itu semuanya. Kalau dipikirkan itu, makanya akhirnya apa? Saya bisa mendonasikan baju hazmat sebanyak 6.500. Luar biasa. Waktu zaman dahulu aja Pak, taruh aja lah modalnya 100.000. Iya. Taruhlah modal 100.000, itu belum hitung-hitungan apa. Udah berapa? 650 juta. 2 bulan setengah loh. 6.500 mendonasikan Iya, iya. baju hazmat di Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita normal-normal saja misalnya kan, Iya. mungkin kita untuk mana Dari mana modalnya? gaji karyawan waktu itu saya menyiapkan waktu itu 2,5 bulan sampai 3 bulan itu 450 juta. Iya, iya. Itu gaji karyawan aja. Coba kalau hari biasa mana sebulan 2 bulan Iya. tuh sampai segitu kan? Iya. Nggak ada kan? Nah itu pelajaran berharga juga buat kita. Rasanya kalau kita niat dari hati, benar kata agama kita kan? Iya, Ibu. Kalau kita betul-betul dari hati kita, ini jangan mikir barang itu akan yang kayunya kan Iya. itu bahasa itu jangan keluar Iya, dari benar-benar. karena bahasa itu akan muncul kalau muncul dalam mulut kita, makanya kita sendiri yang menerima. Iya, betul. Wah, suatu saat nanti Orang kaya kita miskin Bu ya. nah, iya dia aja yang kan kaya Ah, iya, iya. kan ada bahasa-bahasa orang seperti Iya, itu. benar-benar. Yuk jauh-jauh kita bahasa itu, yuk kita tujuh. Nah mudah-mudahan suatu saat apa Almito kayak gini, nanti saya mungkin aduh, akhirnya kita juga sering membanggakan, sering mempromosikan, Iya, benar. mempromosikan Pak Almito, walaupun udah jadi di pusat gitu kan, tetap promosikan. Kemudian udah jadi apa kita
jadi kadang-kadang ada juga murid misalnya kan Iya, iya. nggak mau promosikan gurunya, karena dia takut, gitu Iya. kan, apa segala macam nggak ada cerita. Jadi kita tidak bersaing, tapi Iya, berkolaborasi Bu ya. Berkolaborasi kan. Saya sekarang mau bikin TikTok, apa siapa yang masuk di TikTok saya promosiin. Iya. Oh ini Pak ini oh, luar biasa, bagi teman-teman yang ada di sana silahkan hubungi dia dari apa segala macam. Jadi kita kalau kita saling membesarkan maka kita jadi membesar, bukan Iya. rendah. Oh, nanti tak ada pelanggan saya lari ke dia, nanti dia nggak apa-apa, gitu. Jadi benar Bu, jadi kami pun sebenarnya gitu buat kami, kita mendidik orang, suruh dia buka usaha. Kalau hitungan cara-cara kampung itu dianggap lawan Bu. Tapi kita tidak mau dianggap lawan, tapi kita bermitra. Kalau anggota kita itu kurang order, nanti kita kasih. Kalau mereka banyak order, kita kasih juga kita. Jadi saling membantu jadinya Bu. Betul. Ini inspirasi Bu ya. Dan kami juga, nih salah sampai juga Bu. Kami 2 kali kena mana krisis ekonomi, yang kedua COVID ya. Krisis ekonomi kita selamat di ringgit Bu. Krisis COVID kita selamat di masker. Kenapa? Kita kan punya body komputer Bu. Oh iya. Satu sekolah bisa sampai 2.000-3.000 masker. Sampai kita menambah karyawan juga Bu. Waktu COVID ya, memang luar biasa. Ini siapa yang bantu? Allah Bu. Itu pertolong Allah, pandang pertolong Allah mana bisa Bu. Jadi ini banyak pelajaran, saling sharing lah gitu kan. Tukar-menukar. Kami juga banyak belajar sama BRI yang ternyata tadi karena kita ikhlas ya Bu ya. Karena ikhlas tidak banyak hitung-hitungan, insya Allah ini catatan untuk kita semua nih. Kalau kerja tuh jangan hitung-hitungan lah kan. Tapi Allah kan tolong Bu nih ya. Iya. Di saat misalnya kita capek, aduh capek penting itu. Coba sugestikan sesuatu ya. Saya kebayang ke Jakarta naik pesawat, ini segala macam. Dia saat capek itu tuh Iya. Allah dengar loh. Pasti. Suatu saat Pasti nanti kita dikasih nanti. Iya, apalagi di saat kita sedih, di saat kita di saat kita capek kan ada saatnya kita capek. Iya. Di saat kita capek itu ya berdoa. Gitu. Iya. Bayangkan orang-orang yang sukses yang Iya. Oh, iya. Akhirnya kita ketawa jadinya kan. Ya, insya Allah saya kayak itu, insya Allah saya kayak itu kan. Jadi BMI itulah kami, anak-anak kami absen Bu. Absen sholat subuh paling lambat jam 5 Bu. Mereka jam 4 udah bangun. Kenapa? Kita raih berkah subuh Bu. Itu makanya memang tidak gampang Bu. Karena mereka kadang-kadang jarang-jarang sholatnya bolong-bolong di muslimah itu Bu. Tak ada yang tak sholat Bu. Tak boleh terlambat. Jadi kita cari berkah. Bukan dunia aja. Jadi kita sukses dunia, selamat ya akhirat. Jadi demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Emalin nih, banyak sekali inspirasi dari beliau nih. Kita banyak belajar untuk bukan untuk kita aja, mungkin minimal untuk masyarakat Sumatera Barat, mungkin untuk Indonesia ya. Banyak yang kita, jadi kita sharing, saling tukar-menukar pengalaman. Mungkin ada kelebihan, ada kekurangan, kelebihan Ibu ini kita ambil nanti, karena kita banyak yang kita ambil nanti. Yang penting kita tetap bersilaturahmi, karena bersilaturahmi itu membuka pintu rezeki. Itu makanya kami sini Bu. Iya, Ya, jadi kami dari Muslimah Group datang ke sini, mohon maaf mengganggu Ibu nih. Mungkin kami nggak ramai di sini Bu. Datangnya. Pernah memang saya, nah cita-cita saya sebelum membuat rumah ini, saya pengen rumah besar. Rumah besar itu tujuannya untuk apa? Untuk berkolaborasi, untuk pendidikan, untuk saling bersilaturahmi. Dan saya tipe orangnya suka menyambut tamu. Saya suka rame orangnya. Kadang-kadang sampai malam, dilayani sampai malam, sampai jam 1, sampai jam berapa. Karena saya suka. Kamu tuh mau berkah ya. Sama kami muslimah Bu, kami muslimah kalau nolak kami terima gitu. Karena kita tahu Bu, tamu tuh memang bawa berkah Bu. Saya udah pengalaman berapa kali Bu. Yang kalau tempat lain nolak kami terima Bu. Kalau orang kan pikir kalau tamu datang berapa makan mereka ini kan itu hitung juga Bu ya. Tapi kalau kita ikhlas, dibantu Bu. Saya Bu, benar saya dulu pernah juara nasional di kantor Bu. Karena saya banyak terima tamu, kecamatan lain nggak mau terima, saya nerima Bu. Alhamdulillah 2019 saya juara nasional, saya diundang ke Istana Negara. Di kantor Bu, jadi dinas Bu, masih dinas, rumah gitu juga. Kita juga, saya mau juara 1. Di koperasi juga, saya koperasi kemarin Bu, 5 kali juara 1 berturut-turut Bu. Saya di koperasi Bu. Jadi memang itu rupanya Allah tuh yang melihat kita Bu.
banyak-banyak beribadah, banyak-banyak lakin mendekatkan diri kepada Allah, karena rezeki itu memang Allah yang ngasih, Bu. Ya. Ya, jadi memang luar biasa nih BM ini, kalau panjang-panjang bisa 1 hari di sini. Jadi demikian saya Ajil Betul SPST sama Ibu Tuanda Hajar Sumati BMI, terima kasih banyak atas penyambutannya yang luar biasa. Kami dari Muslimat Solo mengucapkan kepada kami mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Mari kita bekerjasama, berkolaborasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.